ヤマト。Pada suatu tempat, tepatnya pada Gunung Tanjawa, kini kita diperlihatkan sebuah pertarungan sengit ya antara kelas 2F melawan kelas 2S. Bang, Tanjawa itu Jawanya belah mana, Bang? Terserahlah ulah anjing. Diketahui kelas tersebut berasal dari sekolah yang sama, yaitu Akademi Kawakami. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya Abang Nime si ganteng kalem ini menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai sistem serta peraturan mengenai pertarungan kali ini. Jadi di Akademi Kawakami, tawuran-tawuran seperti ini itu merupakan hal yang biasa. Justru Akademi menyiapkan tempat serta senjata untuk dipakai siswa-siswanya melakukan tawuran. Tapi ya tentu senjata yang dipakai oleh siswa-siswa tersebut hanyalah replika dan tidak membahayakan nyawa sama sekali ya para penonton. Lalu apa sih Bang tujuan diadakannya tawuran di Akademi Kawakami ini? So, yang pertama dan yang paling pasti, diadakannya sistem tawuran di Akademi Kawakami merupakan sebuah jalan keluar jika terjadi sebuah perselisihan di antara para siswa. Jadi bagi siapa saja yang kalah nantinya, pihak yang kalah mau tidak mau harus mengikuti semua keinginan dari pihak pemenang. Dan juga pihak yang kalah harus rela menjadi bawahan dari pihak yang menang. Oke, balik ke cerita di sisi kelas 2F. Kini kita diperlihatkan beberapa panglima perang di antaranya Kawakami Kazuha, sang pendekar tombak. Lalu ada Christine Friedrich, atau untuk kedepannya kita panggil saja Christine, sang ksatria. Selanjutnya Shina Miyako, sang archer. Lalu yang terakhir ada Miyazumi Yukie, sang samurai. Selain para panglima perang yang sangat mantap jiwa tersebut, kita juga diperlihatkan para lelaki gagah perkasa yang berperang di balik layar, bernama Kazama, Tadakatsu, Takuya, dan sang MC kita yang tampan ini, meskipun tidak setampan diriku ya, bernama Yamato. Sedikit penjelasan aja mengenai MC kita kali ini ya Kocokers. Sebenarnya Yamato meskipun dirinya bersekolah di Akademi Bela Diri, tapi si Yamato ini ya sangatlah cupu luar biasa gitu kan ketika bertarung. Namun yang membuat Yamato spesial adalah otaknya serta kecerdasannya ya cu. Dengan berbagai ide strategi yang diberikan Yamato kepada seluruh teman-temannya ketika berperang, kelas F dapat dengan mudah mendominasi bahkan memojokkan kelas S yang sebenarnya jauh memiliki pasukan lebih banyak daripada kelas F. Tak hanya sampai situ, dengan strategi yang cerdik, Yamato berhasil melumpuhkan salah satu panglima perang dari kelas S yang bernama Kokoro. Bahkan sampai dipukul-pukul kayak begini, Todd. Melihat salah satu panglima perangnya diperlakukan secara brutal oleh Yamato, tentu sebagian besar pasukan kelas 2S terkena mental. Yang oleh karena itu, keadaan kelas 2F pun jauh berada di atas angin. Hingga ketika Yamato dan para haramnya akan mengakhiri perang tersebut, tiba-tiba saja iya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan seorang wanita yang sangat selebe bernama Momoyo. Sebenarnya Momoyo ini merupakan rekan dari Yamato ya para penonton. Tapi karena sifatnya yang sangat menyukai pertarungan, Momoyo pun memilih untuk berkhianat dari kelas 2F dan melawan rekannya sendiri. Yamato yang mengetahui bahwa Momoyo Deslebeo ini akan berkhianat, diam-diam Yamato merekrut orang yang setara dengan Momoyo, yaitu Kuki Ageha dan satu orang lagi bernama Sugume. Jadi Kuki Ageha
Sakura, Momoyo, Mayuki, serta Sugume sebenarnya memiliki julukan keempat dewa perang dari Akademi Kawakami. Ya, julukan tersebut diberikan kepada mereka berempat karena kekuatan masing-masing dari mereka memanglah sangat di luar nalar manusia ya cu. Tapi di antara mereka berempat, Momoyo lah yang paling OP. Yang mana meskipun Momoyo harus melawan ketiga dewa perang lainnya, tapi dengan kekuatan semangka yang sangat overpower, Momoyo berhasil memojokkan mereka bertiga. Hingga Kawakami Taisen Shuryo. Yap, belum sempat Moyo mengalahkan dewa perang yang terakhir, Yamato yang memanfaatkan keadaan pun diam-diam berhasil mengalahkan Jenderal kelas 2S, yang otomatis pertempuran kali ini dimenangkan oleh kelas Yamato. Singkat cerita, setelah perang usai, Yamato pun langsung menghampiri Momoyo untuk menyatakan cintanya untuk yang kedua kalinya. Jadi yang pertama kali itu Yamato pernah ditolak oleh Momoyo ya, karena Momoyo menganggap bahwa Yamato itu hanyalah sosok pria lemah dan tidak sebanding dengan dirinya. Soka, watashi mo omae no koto ga suki da, Yamato. Shatei toshite, tomodachi toshite na. Daga otoko toshite miru koto wa dekinai. Namun ya, pada pernyataan cinta kedua kali ini pun tidak jauh berbeda ya cu ya. Meskipun Momoyo sudah menganggap Yamato sudah menjadi pria yang perkasa, tapi tetap saja Momoyo belum bisa menerima cinta Yamato. Dan Momoyo lebih memilih menjadikan Yamato sebagai adik serta bawahannya saja dan tidak lebih. Mengetahui cintanya lagi-lagi ditolak oleh sang gadis pujaan tentu membuat Yamato menjadi galau brutal dong. Sedangkan keempat haram Yamato yang mengetahui lagi-lagi sang pujaan hatinya ditolak oleh Momoyo tentunya memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan cinta dari Yamato. Terutama si Miyako ini cu, dengan kelemah imanannya yang di atas rata-rata, Miyako pun diam-diam menyelinap ke kamar Yamato dan berharap dengan dirinya yang memberikan percukurukukan ria, Yamato bisa move on dari Momoyo dan mencintainya. Tapi Ripterong cuy. Pagi hari pun tiba dan Watashi wa monku aru zo, Yamato. Omae kino no yoru watashi ga yobidashita no ni konakatta kara. Sabishikatta zo, Yamato. Sekkaku kyodai no chigiri o kawashita. Oh iya cu, jadi pagi hari ini sebenarnya Yamato dan para haramnya itu tengah merencanakan untuk menangkap seekor Inu milik guru sejarah yang kabur. Yang mana jika mereka semua berhasil menemukan sang Inu tersebut, Yamato dan para haramnya ini akan dihadiahi 145 kupon makanan gratis. Makanan gratis sepertinya tidak asing di telingaku. Singkatnya, setelah menyiapkan berbagai macam rencana dan strategi, mereka semua pun sangat bersusah payah menangkap Inu yang sangat lincah tersebut. Hingga karena pengejaran Inu ini, Yamato dan para haramnya tidak sengaja tiba di sebuah gudang yang berisi berbagai macam senjata api serta beberapa peluru ilegal yang akan diselundupkan ke negara Jepang. Dan Yamato, omae ni wa ni ga omoi. ya, tiba-tiba saja mereka sudah terkepung oleh segerombolan orang-orang jahat. Ya, untuk para haram-haram Yamato, terutama si Momoyo sih, melawan para kroco-kroco seperti ini bukanlah suatu masalah yang besar ya para penonton. Hingga ketika mereka tengah asyik-asyiknya membantai para kroco, tiba-tiba saja muncullah sekelompok mini boss yang bisa dibilang memiliki kekuatan yang cukup setara lah dengan para haram-haram dari Yamato ini. Bentar bang, lalu nasib si Yamato bagaimana abangku? Ya, lihat aja lah sama kalian sendiri para kocokers. Minna, kusero! Daijoubu ka, Yamato?
Mantap sekali, bukan? Setelah pertarungan yang cukup sengit selesai, Yamato dan para haremnya pun baru ingat mengenai misi utama mereka untuk menangkap Inu milik sang guru sejarah. Yang mana Inu yang mereka cari susah payah dari tadi justru dengan mudahnya dijinakkan oleh si Kajama. お前、歴史のマロにそっくりだな。お、みんな、今帰りか？いやー、参ったぜ。会いちゃってさ、しょうがないから担いで走って帰ってきたぜ。あれ、みんなどうしたの？ Malam hari pun berganti menjadi pagi, dan kita diperlihatkan さて、そろそろ起こすか。いつも怒られるから、たまには普通に。ん？はあ、やっぱり辛抱たまらない。ヤマトYa, kita diperlihatkan usaha Miyako untuk bercukurukuk ria dengan Yamato yang semakin hari semakin menjadi ya pada penonton. Ya, untungnya si Yamato ini bukan aing gitu kan. Kalau lu emangnya kenapa, Bang? Pakai nanya kamu anak muda. Baba Bowie. Sebenarnya yang ingin melakukan percukurukukan ria dengan Yamato bukan hanya si Miyako aja ya bro, melainkan ketiga harem dari Yamato ini juga tidak mau kalah gitu kan dari Miyako. Mereka bertiga menghalalkan berbagai macam cara serta metode agar mereka semua bisa mendapatkan cairan masa depan dari Yamato ini. Akan tetapi meskipun Yamato ini tidak ingin melakukan percukurukukan ria dengan para haremnya, namun Yamato ini tetaplah seorang laki-laki yang membutuhkan percukurukan duniawi ya bro. Cukurukuk nying. Yang mana pada suatu malam yang sunyi nan indah, Yamato yang ingin menuntaskan kewajibannya sebagai seorang pria perkasa langsung membuka kitab sucinya yang diberi nama 100 teratas dunia cewek ABG. Tapi こういう日ってあるよな。さーて、何？ Iya, alangkah terkejutnya Yamato ketika melihat seluruh karakter yang ada di buku tersebut sudah ditempel oleh Miyako dengan mukanya sendiri. Dengan harapan si Yamato ini bisa melakukan kewajibannya sembari melihat muka Miyako setiap hari ya para penonton. Alamak. Nah, Yamato yang kesal akan hal tersebut pun langsung menghampiri Miyako yang kini tengah menempel seluruh kitab suci milik Yamato dengan mukanya sendiri bersama sang robot asisten mereka bernama Kuki. コラージュしたの。ヤマトの大好きな写真にこうやってのり付け。これで自動的に。私はヤマトの、お前、これマジで貴重なんだぞ。 Kesal karena gagal melakukan kewajibannya sebagai pria, Yamato pun langsung menempelkan tangan Miyako kepada Kuki dan meninggalkan Miyako begitu saja. 待ってヤマト。のり付けってそういう意味じゃないじゃない。 Di sisi lain, Kokoro yang merasa malu karena video pukulan brutal Yamato kepada dirinya sudah menyebar kemana-mana melalui internet, tentu langsung mencari Yamato untuk berduel. Akan tetapi, karena kini Yamato tengah sibuk-sibuknya mencari kitab suci kepada para bandar yang ada di sekolahnya, ia sama sekali tidak mau menggubris Kokoro yang terus-menerus mengajaknya berduel. おい、山猿。この星川心、貴様に決闘を申し込む。 頼むよパチ、この通り。 Tapi ya karena Kokoro terus-menerus mengajak Yamato untuk berduel, lama-lama hal tersebut membuat Yamato cukup kesal juga gitu kan kepada Kokoro. Hingga pada akhirnya Yamato pun langsung mengeluarkan jurus andalannya kepada Kokoro, yaitu まったく、普通にしてれば可愛いのに。かわいい。可愛いのに。そんなまさかじゃがでも。間違いない。これは Ya, hal tersebut pun membuat Kokoro seketika jatuh cinta gitu kan kepada Yamato. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Yamato serta para haremnya yang lagi-lagi diberikan misi oleh pihak sekolah dalam memberantas kitab suci yang kini merajalela di sekolah mereka. Ya, meskipun Yamato serta para kaum-kaum pemain sabun profesional sangat menolak keras kebijakan sekolah mereka, tapi ya mau bagaimana lagi ya, misi tetaplah misi. Yang oleh sebab itu, scene pun berganti
Terlebih kepada Yamato yang langsung menemui bandar di sekolahnya untuk menanyai dari mana ini sumber kitab suci yang mereka dapatkan. Ya, meskipun awalnya bandar ini menolak untuk memberitahu Yamato, tapi dengan penuh desakan dari Yamato, pada akhirnya sang bandar pun memberitahu Yamato bahwa ia mendapatkan seluruh kitab suci ini dari seorang wanita slebeu berambut merah yang kini berada di game center. Yamato yang mengetahui akan hal tersebut pun diam-diam membuntuti sang wanita tersebut. Sampai tiba-tiba... Iya, tiba-tiba saja Yamato diculik oleh para penjahat yang berkedok sebagai para bandar kitab suci. Jadi sebenarnya mereka ini merupakan kelompok yang sama ya dengan kelompok yang menyerang Yamato serta para haramnya ketika di gudang dulu. Selain itu juga, tujuan kelompok ini bukanlah untuk menjadi bandar kitab suci ya bro, melainkan bandar kitab suci itu hanyalah sebuah kedok untuk mereka untuk menyelundupkan senjata ilegal ke negara Jepang. Nah, karena Yamato ini sudah mengetahui semua rahasia dari kelompok tersebut, maka mau tidak mau Yamato pun harus dikirim ke isekai oleh mereka semua. Akan tetapi ketika si Yamato ini akan di headshot, ya, untungnya ada haram Yamato yang sigap untuk menyelamatkan Yamato. Tapi meskipun para haram Yamato sudah berhasil menyelamatkan Yamato, masalah belum selesai sampai sini saja ya bro. Sebab ketika pertarungan terjadi, salah satu orang dari kelompok tersebut langsung mengeluarkan pistol dan berusaha untuk menembak Yamato. Tapi... Lagi dan lagi Yamato diselamatkan oleh Momoyo yang dengan mudahnya menyentil peluru tersebut bak menyentil biji kalian yang mungil. Kemunculan Momoyo tentu seketika membuat kelompok Yamato berada di atas angin dong. Sampai iya, ketika Momoyo akan melobikan salah satu dari mereka, tiba-tiba saja muncullah seorang wanita mantap jiwa lainnya yang bernama Tachibana Takae. So, siapakah Tachibana Takae ini? Seorang wanita yang berhasil dengan mudahnya menahan tinju Momoyo tersebut. Jadi, Tachibana Takae merupakan alumni dari Akademi Kawakami, sekaligus sang pencipta kelompok keempat dewa perang dari Akademi Kawakami. Lalu, apakah alasan Tachibana Takae melindungi kelompok penyelundup ini? Nah, kalau ini cukup agak panjang ya Kocokers, jadi Aing ingin kalian perhatikan baik-baik. Semua itu bermula ketika Tachibana Takae lulus dari Akademi Kawakami dan direkrut menjadi anggota militer pada negara Jepang. Dengan bekal yang ia dapatkan dari Akademi Kawakami, tentu kekuatan Tachibana Takae tidak bisa kita pandang sebelah mata ya teman-teman, terutama keloyalan dirinya terhadap negara Jepang. Tapi semua itu berubah ketika negara yang sangat ia percayai mengkhianati Tachibana dan menumbalkannya pada sebuah operasi militer. Nah, dalam operasi tersebut seharusnya Tachibana itu sudah meninggal ya teman-teman. Namun karena pemerintah Jepang masih membutuhkan jasanya, maka tubuh Tachibana pun dijadikan sebuah objek eksperimen untuk dijadikan setengah cyborg oleh pemerintah. Nah, dengan tubuh cyborgnya itulah Tachibana pun berubah menjadi sesosok yang overpower luar biasa. Bahkan saking OP-nya, Tachibana berhasil menghancurkan beberapa tank dalam sekali kencrotan saja. Setelah beberapa lama Tachibana menjadi budak negara, pada akhirnya Tachibana pun mulai menyadari bahwa negara Jepang ini hanya memanfaatkannya saja. Yang oleh sebab itu, Tachibana memutuskan untuk kabur dan berjanji bahwa ia akan menghancurkan negara Jepang yang menurutnya sudah sangat bobrok tersebut. Oh ya, di sini Tachibana tidak sendiri ya, yang mana ia ditemani oleh rekan seperjuangannya ketika di militer bernama Saki. Sama seperti Tachibana, sebagian tubuh Saki juga sudah diubah menjadi cyborg, yang mana
dengan matanya ini, Saki dapat menghack semua teknologi dalam sekejap dan dapat melihat pergerakan musuh beberapa detik ke depan. Lalu kenapa Tachibana bekerja sama dengan kelompok teroris ini? Ya karena Tachibana ingin membeli berbagai macam senjata dari sang teroris yang nantinya senjata-senjata tersebut akan Tachibana gunakan untuk menghancurkan negara Jepang. Begitu bro ceritanya. Jadi tidak heranlah ya Tachibana dapat begitu dengan mudahnya menahan pukulan dari Momoyo. Melihat pertarungan yang sangat sengit dan begitu membahayakan antara Tachibana dengan Momoyo, hal tersebut dimanfaatkan oleh para teroris untuk kabur. Sedangkan para haram Yamato yang melihat Momoyo cukup kesulitan melawan Tachibana, pada awalnya berniat untuk membantu Momoyo. Namun ya hal tersebut sia-sia aja ya cu, karena pergerakan mereka semua berhasil terbaca oleh Saki. Di sini Saki pun langsung memberitahu Tachibana untuk mengcounter attack semua serangan dari para haram Yamato. Sedangkan Yamato yang mengetahui bahwa sang gadis pujaannya sangat kewalahan melawan Tachibana, pada awalnya berniat untuk membantu Momoyo yang meskipun ujung-ujungnya cuman jadi beban doang gitu kan si Wontoru Yamato ini. Gak percaya? Ya lihat aja sendiri scene satu ini tol. Iya, alih-alih si Yamato ini membantu Momoyo, justru Yamato harus turun di rumah sakit karena terkena rudal nyasar dari Tachibana. Nah, para haram-haram Yamato yang mengetahui bahwa kini Yamato tengah sekarat, satu persatu dari mereka mulai menyatakan cintanya kepada Yamato. Ya, termasuk si Momoyo ini juga ya para penonton. Namun, harapan mereka sempat sirna ketika angka kehidupan Yamato ini menunjukkan angka 0. Tapi... Yamato? Iya, pada akhirnya Yamato serta si Stephen pun berhasil selamat dari maut dengan diiringi senyuman yang begitu bahagia sekali bukan? Di sisi lain, aksi Tachibana untuk menghancurkan negara Jepang pun semakin menjadi ya para muridku, yang mana kini kita diperlihatkan Tachibana yang duo versi sekuat melawan seluruh pasukan militer negara Jepang. Sekaligus dengan brutalnya Tachibana menyatakan perang kepada negara Jepang itu sendiri. Momoyo, Yamato, dan para haramnya yang mengetahui akan hal tersebut pun tentu tidak tinggal diam dong ya, yang mana kini Momoyo akan berduel dengan Tachibana, sedangkan Yamato dan para haramnya akan berduel melawan Saki. Dalam pertarungan kedua ini, tentunya Momoyo berhasil memojokkan Tachibana dengan begitu mudahnya. Tapi hal tersebut berbeda ya dengan Yamato serta para haramnya. Secara dengan kekuatan Saki yang dapat melihat masa depan, hal tersebut cukup untuk mengalahkan Yamato dan para haram-haramnya. Hingga... 動けばこの男を殺す。武器を捨てろ。ヤマトさん。 Ya, Yamato yang cukup menjadi beban tim ini pun pada akhirnya tersandra gitu kan oleh Saki. Mengetahui akan hal tersebut tentu membuat seluruh haram Yamato serta Momoyo cukup kesulitan melawan Tachibana dan juga Saki. Sebab jika mereka maju aja satu langkah, maka dapat dipastikanlah si Yamato ini akan terbangun di isekai. Namun tiba-tiba... Ya, entah datang dari mana, tiba-tiba saja muncullah si Kuki Ageha yang berhasil membalikkan keadaan. Sadar akan posisinya yang tidak menguntungkan, mau tidak mau untuk saat ini Tachibana serta Saki pun harus mundur untuk sementara. Tapi masalahnya belum berhenti sampai sini aja ya cuy ya. Momoyo yang pada akhirnya mulai mengakui perasaan cintanya kepada Mamang Yamato terlihat sangat tidak terima jika Yamato didekati oleh haramnya yang lain. お前たち、ヤマトと近寄るな。慣れ慣れしくするな。何のつもりでヤマトと近づく。寄るんじゃない。お姉様来るな。ヤマトは誰にも渡さない。
Para harem Yamato yang melihat nikah Momoyo kali ini tentu tidak terima juga dong. Sebab menurut mereka semua, Momoyo merupakan gadis egois yang tidak pernah menghargai perasaan Yamato. Ya bagaimana tidak, secara seperti yang kita tahu, si Momoyo ini sudah menolak perasaan cinta. Aduh, suara aing cuk. Oke, lanjut. Sebab menurut mereka semua, Momoyo merupakan gadis egois yang tidak pernah menghargai perasaan Yamato. Ya bagaimana tidak, secara seperti yang kita tahu, si Momoyo ini sudah menolak perasaan cinta Yamato sebanyak 2 kali, serta mencampakkan perasaan dari Yamato begitu saja. Tentu karena masalah ini harem Yamato pun menjadi terpecah belah, yang mana mereka semua semakin berlomba-lomba untuk mendapatkan cairan masa depan dari Mamang Yamato kita ini. Baba Bowie. Namun Yamato yang melihat para haremnya saling bertikai satu sama lain, tentu sebagai seorang pucek boy sejati, Yamato langsung melerai mereka semua. Dan ribet banget tuh, kalau bisa 4, kenapa harus 1 gitu kan? Kan bisa gantian bro main cukurukuknya.